taruh saja di atas meja itu. Oh, Kotak berisi apa itu, Harold? oh, saya lupa memberitahu Tuan. Ini kepala dan alat kelamin dari orang yang saya mutilasi tadi, si pengkhianat bajingan itu. Ini saya taruh di atas meja aja biar semua semua rekan saya bisa lihat bahwa jikalau kalian berani berkhianat dari kita, ini ya yang akan kalian dapatkan. Ah, bagus, bagus, bagus. Dapat diandalkan kau, Harold. Harold. Seperti biasa Tuhan. Ini dulu bukannya kita selalu melakukan ini setiap hari Tuhan. Nah ya, kupikir setelah tidak adanya Dominio di negara ini, kau akan sedikit tidak berkembang. Ternyata kau semakin berkembang ya. Kau meremehkan, kau terlalu meremehkan seseorang Tuhan. Bagus, bagus. Aku senang dengan jawaban itu. Oke, berarti udah selesai kan? Nah, sekarang Sudah, sudah. Tony Ignacio. Sebetulnya Apa itu? diriku mau Hmm? tanya aja. Setelah pemanasan yang cukup mantap, kira-kira mau dibawa kemana kita nanti ini ke depannya? Karena aku ingin mendirikan Yakuza di negara ini, aku harap kalian semua bisa berkompeten seperti dulu lagi ya. Karena lawan kita, seperti yang kalian tahu, dia cukup lumayan sedikit berat. Jadi saya harap semua bisa bekerja sama tim dengan baik dan juga berbagi tugas masing-masing dan job desk-nya masing-masing. Seperti Tuan K sebagai penasihat, eh, Harold dan Al sebagai penjaga gudang sekaligus pengawas keanggotaan, Puri sebagai komander atau pengawas saat di jalanan, dan mungkin sisanya sebagai pendamping pendamping saat rekan-rekan kalian sedang melakukan tugas. Mengerti semua ya? Siap, dimengerti Tuan. Oke, mengerti Siap, Bung mengerti. Ignacio. Oh iya Bu. Baiklah kalau begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, mungkin ngomong-ngomong soal kita sebagai sindikat atau yakuza ya, lebih enaknya kita pakai kultur mana nih? Maksudnya apa yang harus jadi di karakter kita? Seperti sindikat Jepang kah? Atau dari negara lain kah? Karena pada dasarnya Dominio itu dari dulu sudah gabungan Rusia dan Jepang, mungkin kita kembali lagi seperti dulu kali ya, supaya sedikit lebih gampang. Atau mungkin ada saran lain? Mungkin. Kalau menurut diriku, sindikat lebih dikenal dengan kultur Jepang. Jadi lebih baik kita memakai aksen-aksen kita yang terdahulu. Kita kembali lagi menjadi orang yang ganas di jalanan ya. Layaknya sindikat atau yakuza di negara Jepang. Baiklah kalau begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kalian semua di sini? Mungkin saya setuju sama pendapat Tuan K. Tapi dari rekan yang lain mungkin ada sedikit tambahan. Bagaimana, Tuan? Tuan Zaluci. Oh, mungkin sudah cukup. Oke, mungkin
kita semua setuju ke satu pihak, yaitu pendapat dari Tuan Keislas, Tuan. Atau mungkin dari Tuan Zio ada saran yang harus kami ikuti juga. Kami akan mengikuti semua arahan Tuan. Tidak usah, tidak usah. Saya setuju dengan saran Tuan Kiai, karena pada dasarnya kita juga memang gabungan dari Jepang dan Rusia, jadi kita cukup memakai aksen lama kita saja. Oke, Baiklah. Bagaimana Tuan Kiai? oke, mungkin kalau kita kembali ke zaman kepahitan kita dulu sebagai orang Jepang, eh beberapa hal aja sih yang gue minta untuk keluarga kita. Basicnya memang kita dari Jepang, tapi kita sudah terlalu lama berkelana di negara-negara lain sehingga mungkin kita lupa ya beberapa aksen atau dialek dari bahasa Jepang itu sendiri. It's okay, nggak apa-apa kalian kalau misalnya saat ini belum bisa, tapi ke depannya gue minta biasain aja pakai dialek atau aksen Jepang kalian seperti dahulunya ya kalian lah. Kalian memang dasarnya adalah orang Jepang. Ya intinya ke depan ya mungkin bisa ya Tuan Ignacio dan Bung Harold kita mulai membiasakan dengan aksen dan kultur Jepang ya. Hah, ar. Kimochi. Oke. Nah, aman-aman. Untuk itu nanti akan kupertegas anak-anak yang mungkin sudah mulai lupa dengan bahasa asli mereka sendiri, karena mereka sudah terlalu lama berlana di negara orang. Di kemungkinan besar akan kusuruh belajar kembali anak-anak yang sudah mulai lupa dengan bahasa mereka sendiri. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong soal sindikat. Menurutmu Bung Ignacio karena dirimu yang membawa kita semua kembali ke negara ini. Kira-kira siapa lawan dan siapa kawan kita nanti? Dan kepada siapa penawar tertinggi kita tempatkan? Lawan dan kawan kita akan saya sebutkan mungkin ya. Lawan kita ya pada dasarnya mungkin rival bisnis kita yang ada di negara TEN ini, yaitu Harlek, Sindikat, dan Yuri. Dan untuk kawan, mungkin kalian ingat dengan salah satu keluarga pembisnis yang sempat kita kuasai dulu, La Cosa Nostra. Ah, saya masih ingat itu Tuan. Katanya mereka sekarang berada di tempat yang dulu sempat kita jadikan sebagai tempat persembunyian atau tempat pelarian, yang semua mungkin sudah tahu tempat itu. Betul sekali. Sekarang keluarga itu telah kita ambil alih. Jika kalian mengenal Leclerc Ghostin, yaitu salah satu anggota Dominio sendiri dulu. Jadi, story singkatnya adalah di saat kita sudah fokus kepada bisnis kita masing-masing, ternyata Leclerc lebih memilih kembali ke dunia gelap. Yang dimana ia tidak bisa meninggalkan dunia kelam ini, jadi dia meminta izinku untuk membangun kembali La Cosa Nostra itu dan memperkuat kembali fondasi itu. Yang dimana dia meminta dukungan penuh atas diriku. Tentu diriku mendukung dia karena dari dulu moto kita adalah mengajarkan seseorang sampai dia mandiri. Dan menurutku saat ini Leclerc sudah cukup mandiri. Bahkan dia sudah memiliki
banyak orang di bawah tangannya. Maka dari itu, tujuan kita membangun Yakuza kembali di sini ialah untuk membantu bisnis dia. Yang tentunya bisnis dia pun kita juga yang menguasai. Jadi, saya harap semua bisa bekerja sama. Dan untuk gangster-gangster seperti gangster atau motorcycle itu tenang banyak. Kalian tahu relasi dominio dulu seperti apa? Tidak main-main. Untuk masalah gangster atau mungkin anak motor itu aman. Masih di bawah tanganku semua. Karena beberapa anak dominio dulu sempat ada yang membangun klub motor atau mungkin anak-anak jalanan karena dia merasa gagal saat membangun bisnis. Jadi ya seperti Ibra, dia gagal membangun bisnis, jadi dia sempat frustasi dan meminta izinku untuk membangun perkumpulan untuk anak-anak jalanan. Dan ya kita terima saja keputusan dia. Lagi Jadi, saja kan? jadi untuk langkah selanjutnya kita harus melakukan apa tuh? Good question. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengumpulkan dulu. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan dulu anak-anak, karena anak-anak kita yang dari Jepang sana juga belum mendarat semua, masih di dalam perjalanan pesawat. Jadi mungkin kalian boleh beristirahat dulu di tempat yang sudah kusiapkan, yaitu markas kita yang lama, Trickle Time. Tempat itu sudah kubeli kembali, jadi kalian boleh istirahat di situ. Oke. Baik tuh. Oke, sebelum kita kembali ke peristirahatan kita ya, diriku mau tanya satu hal, Bung Ignacio. Jadi kita namai apa keluarga Dominio yang baru ini? Oke, mungkin diriku belum sempat mengenalkan ya nama yang baru. Untuk nama Dominio yang baru adalah Dominio Kamikage Syndicate. Oke, nama yang menarik. Ada lagi, Jorge, yang ingin disampaikan? Mungkin cukup kembali ke moto keluarga yang lama ya, sebagai eh, Dominio, kita beralih menjadi Dominio Kamikaze Syndicate. Kurang lebih sama Kamikage, dengan Jorge. Kamikage, sorry. Berarti Dominio Kamikage Syndicate ya. Ya, betul. Oke, balik ke moto keluarga kita yang lama. Sejalan dengan Dominio Seikazoku. Ya, betul. Itu dia moto kita yang lama. Oke. Oke, kalau udah mungkin kita bisa kembali beristirahat ya, Bung Ignacio. Mengingat waktu juga dan kami masih lelah mungkin karena habis perjalanan jauh juga kan. Anda menyuruh kami datang kemari dari Jepang. Betul, betul. Mungkin kalian silakan beristirahat semuanya. Take will. Oke, semuanya kita mending langsung aja ya balik ke tempat kita masing-masing. Kita istirahat. Besok gua minta lu semua kumpul lagi karena kayaknya ada satu dua hal ya menindaklanjuti dari apa yang akan kita lakukan sesuai dari arahan Bung Ignacio tadi. Oke, yuk. Baik. Mungkin semua rekan-rekan, ayo kita keluar
Saya juga sudah sangat lelah ini. Mari, Ya, Bung, mari, Bung. Tolong itu sisa bekas tubuh yang di sebelah sana diberesin ya, Nolan.